Diserang santet lalat hijau. Warung makan ini hampir bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan nikmat rezeki, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin Allahumma amin. Ya, sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa lalat hijau itu adalah salah satu sarana santet ya, untuk menjatuhkan usaha seseorang. Dan yang paling sering terjadi itu adalah usaha warung makan. Ya, benar sekali, usaha warung makan. Nah, ini menjadi sasaran empuk ya, tentang santet lalat hijau. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan share ya, salah satu kasus tentang santet lalat hijau. Ya, dari sekian banyak kasus lalat hijau yang sudah saya tangani ya. Nah, di video kali ini saya akan share tentang kasus namanya itu Bu Nini. Ya, kasusnya itu cukup berat, jadi bisa dijadikan wawasan Anda dan untuk pembelajaran ya. Barangkali Anda yang menonton video ini ya, juga mengalami masalah yang sama seperti warung makan Bu Nini. Nah, warung Bu Nini sendiri itu sudah berjalan lumayan lama ya. Ya, kurang lebih itu 5 tahunan lah, kurang lebih seperti itu. Dan 1 tahun yang lalu itu ada pabrik yang baru berdiri. Ya, untuk jaraknya itu tidak terlalu jauh ya, tidak sampai 500 meter lah dari warung Bu Nini tersebut. Nah, hal ini ya, tentu menjadi berkah ya, untuk warung Bu Nini tersebut. Warungnya itu menjadi ramai dan berkembang pesat. Nah, di sini yang sebelumnya ya, di kawasan tersebut itu hanya ada 2 warung saja ya. Warung Bu Nini dan satunya lagi itu warung makan tetangga Bu Nini. Ya, sekarang itu sudah lebih dari 10 warung makan di kawasan tersebut. Dan tingkat persaingan pun itu meningkat drastis. Ya, semuanya itu berjalan normal ya. Warung Bu Nini itu ya juga masih ramai lah. Namun hal janggal ya terjadi di bulan kelima sejak berdirinya pabrik tersebut. Dan munculnya warung makan yang baru-baru ini. Terus kemudian warung Bu Nini secara perlahan itu mulai sepi, omsetnya itu menurun. Dan yang menjadi Bu Nini ini menaruh curiga itu adalah banyaknya lalat hijau ya, di warung Bu Nini tersebut. Dan salah satu efeknya itu adalah makanan Bu Nini itu menjadi cepat basi. Dan selain itu juga dipandang kurang sedap juga. Dan keberadaan banyak lalat di tempat warung Bu Nini tersebut itu ya mengganggu pembeli yang datang. Dan yang paling parahnya lagi itu adalah tidak 1 atau 2 orang itu yang mengaku diare dan muntah setelah memakan makanan dari warung Bu Nini. Ya, tentu hal ini itu membuat Bu Nini itu cemas dan panik. Ya, tanpa pikir panjang, lalu Bu Nini itu mencari solusinya. Ya. Dan singkat cerita, Bu Nini ini melihat video saya yang membahas tentang santet lalat hijau. Dan beliau itu konsultasi ya kepada saya. Dan setelah saya lihat, ternyata memang benar. Warung Bu Nini ini terkena santet lalat hijau.
Nah, ketika saya meminta foto semua warung yang ada di kawasan pabrik sekitar Bu Nini tersebut, sebenarnya itu tidak hanya Bu Nini saja yang terkena santet atau imbasnya, tapi ada 4 warung, ya, ada 4 warung yang terkena santet lalat hijau. Dan dari penuturan ya Bu Nini itu 4 warung termasuk warung Bu Nini. Nah, itu adalah warung yang paling laris atau yang paling ramai pembeli. Ya, untuk pelakunya sendiri itu adalah pemilik salah satu warung yang kurang ramai di kawasan tersebut. Ya, namun untuk identitasnya ya tentu tidak saya beritahukan kepada Bu Nini. Saya meminta kepada Bu Nini terlepas dari siapapun ya, siapapun pengirimnya. Dan pesan saya kepada Bu Nini juga, jangan suudzon, asal nuduh, apalagi sampai menaruh dendam. Nah, di sini yang penting warung makan Bu Nini itu kembali laris dan hilang semua efek dari santet lalat hijau tersebut. Nah, sebagai langkah awal ya, saya arahkan Bu Nini ini untuk merawat warung dengan menggunakan garam ruat. Kemudian mengganti cat tembok warungnya ya, terus kemudian menambah beberapa jendela ya, tempat usaha warungnya, dan memperbaiki pencahayaan di warung juga, dan memindah tempat mencuci piring ya, yang semula itu di samping warung ya, terus kemudian sekarang menjadi di belakang warung. Nah, setelah semua itu sudah dilaksanakan ya, saya arahkan Bu Nini ini menggunakan mustika pelarisan khusus untuk lebih meningkatkan ya, dan melariskan lagi usaha warung makannya tersebut. Dan alhamdulillah tidak membutuhkan waktu yang lama ya, warung Bu Nini ini berangsur-angsur pulih kembali, ramai seperti semula. Dan atas kejadian ini ya, Bu Nini ini bercerita kepada para pemilik warung yang lainnya. Bahkan warungnya kembali ramai ya, berkat arahan dari saya, alhamdulillah. Dan ada beberapa di antara pemilik warung tersebut langsung konsultasi dan menghubungi saya. Dan uniknya lagi, orang yang mengirim santet lalat hijau ke warung Bu Nini dan ke warung yang lainnya itu juga menghubungi saya ya, entah itu untuk kamuflase atau memang orang ini mencari warisan. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya, buat saudaraku semua, para pejuang dagang warung makan ya, semoga kita bisa mengambil hikmah ya atas kejadian yang menimpa warung makan Bu Nini ini. Nah, saya rasa cukup ya. Lalu jangan lupa Anda untuk subscribe channel ini ya, karena masih banyak video menarik ya yang saya untuk Anda dapatkan. Saya Baron Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.